Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Nabila, saya dari Ekonomi Islam Universitas Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai teori-teori pertumbuhan. Sebelum masuk inti materi yang saya ingin jelaskan, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pertumbuhan dan pakar-pakar teori pertumbuhan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pertumbuhan. Nah, buat teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa sih teori-teori pertumbuhan tersebut dan pakar-pakar apa saja yang menemukan teori-teori tersebut? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori-teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Di mana teori-teori pertumbuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi non-klasik, dan yang ketiga ada teori pertumbuhan historis, yang keempat adalah teori pertumbuhan ekonomi Cousins. Nah, buat teman-teman, apakah sudah tahu apa-apa saja pakar yang menemui teori-teori tersebut? Kalau belum tahu, saya akan menjelaskan mengenai 4 pakar penemu dari ekonomi tersebut. Yang pertama adalah ekonomi klasik, di mana di sini ada 3 pakar ekonomi yang menguatkan bahwa teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith, di mana Adam Smith melihat bahwa suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada tambahan penduduk. Yang kedua ada David Ricardo, di mana pertumbuhan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima masing-masing menurun. Yang terakhir ada Thomas Robert Malthus, di mana bahan makanan tidak cukup untuk menutupi hidup penduduk atau akan terjadi kelaparan, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subproduksi atau dalam kondisi pas-pasan, dan perekonomian mengalami kemegahan, di mana ekonomi tersebut akan mengalami menurun. Nah, yang kedua yaitu ada teori pertumbuhan ekonomi non-klasik, di mana ada 3 pakar ekonomi yang menunjukkan bahwa yang pertama ada Hart Domer, di mana perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mantap. Yang kedua ada Stagnator, di mana pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Yang terakhir ada Robert Solow, di mana semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Nah, yang terakhir itu teori pertumbuhan histori, di mana di yang ketiga ini memiliki 2 pakar yang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai teori pertumbuhan histori. Mana yang pertama ada Frank Tillis, di mana kebiasaan masyarakat dalam tenaga menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Yang terakhir ada Werner Robert, di mana pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada teori pertumbuhan ekonomi Cousins, di mana teori ini berpendapat bahwa kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis-jenis barang ekonomi. Ada beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan persediaan barang yang terus-menerus. Yang kedua, perkembangan teknologi. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi secara efisien dan efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya menjelaskan mengenai
teori-teori pertumbuhan ekonomi. Bila ada yang ingin bertanya, persilakan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.